Halo guys, jadi saya udah dapat notif pembaruan ke HyperOS versi 2.0 Indonesia stabil di HP Redmi 13X ini guys. Dan sebelumnya HP ini menggunakan HyperOS versi 1.0 ekor 9 ya. Lalu dari update versi 1 ke 2 ini, apakah ada semacam fitur baru, peningkatan performa, atau malah ada bug guys? Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita gas update sekarang guys. Ukuran file yang harus kita download ini agak besar ya guys, yaitu 4,6 GB, jadi lumayan cukup lama nanti downloadnya. Dan kalau menurut keterangan di bawah ini, kemungkinan nanti bakal ada upgrade yang cukup banyak dari segi tampilan ya. Silakan aja kalian coba baca sendiri, judulnya aja Filosofi Desain Nyata. Oke, setelah downloadnya selesai, masih ada proses mengekstrak guys, dan ini juga cukup lama. Dan setelah itu ternyata masih ada lagi yang ketiga, yaitu proses menyelesaikan. Tapi kalau yang ini lumayan cukup cepat guys. Dan akhirnya udah 100%, dan tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai ulang sekarang untuk update guys. Oke, akhirnya udah selesai, dan ternyata dari segi home screen ada perbedaan guys. Di bawah ini tadinya udah mentok, tapi sekarang ada satu baris lagi space kosong. Jadi untuk perubahan pertama ini yaitu memperkecil ukuran icon home screen-nya ya. Sekarang kita coba lihat ke setting, tentang ponsel, dan perubahan yang kedua ada pada background HyperOS ini guys. Yang tadinya warna putih polos aja, sekarang ada sedikit gradasi warna. Lalu kita lihat juga catatan pembaruannya, dan ternyata cuma keterangan seperti ini guys. Kita kembali aja. Kemudian pada batch keamanan Android tentunya juga ada perubahan. Sekarang jadi tanggal 1 bulan 6 tahun 2025 guys. Kemudian versi Androidnya ini juga mengalami peningkatan ya. Yang sebelumnya masih menggunakan Android 14, sekarang udah update ke Android 15 guys. Dan ini membuat umur HP ini bisa lebih panjang lagi untuk adaptasi ke aplikasi terbaru nantinya. Penambahan fitur selanjutnya ada pada layar kunci guys. Kalian bisa tap dan tahan pada layar kunci seperti ini, kemudian klik kustomisasi layar kunci. Kalian scroll ke bawah dan di sini ada penambahan tema baru ya. Seperti pemandangan dengan gunung-gunung, awan dan rumput hijau. Di bawahnya lagi ada estetika timur yang kebanyakan ini mengambil kultur dari suatu daerah guys. Kemudian di sini kita juga masih bisa mengkustomisasi pada jam dan tanggalnya. Selanjutnya, kalau pada tampilan control centernya ini nggak ada perubahan ya guys. Masih sama menggunakan versi yang jadul. Tapi saat kita buka tutup sekarang lebih terasa smooth ya, karena adanya efek animasi seperti ini. Lalu juga ada beberapa penambahan fitur AI pada asisten digital guys. Yang pertama ada lingkari untuk menelusuri. Cara penggunaannya sangat simpel, kalian tinggal tap dan tahan aja tombol home seperti ini. Kemudian akan muncul asisten digital dan kalian tinggal lingkari di mana aja dan AI-nya akan langsung mencari informasi dari gambar yang kita lingkari tersebut guys. Terus yang kedua ada terjemahan langsung. Jadi contohnya seperti ini. Tetap kita tap dan tahan tombol home. Kemudian pojok kanan bawah ini kita klik ya. Lalu kita bisa atur dulu mau ke bahasa mana terjemahannya. Di sini saya coba pilih Jepang aja ya. Nah, hasilnya seperti ini guys. Langsung ketranslate dari bahasa manapun ke bahasa apapun. Tepat di situ alias nggak diarahkan ke web terlebih dahulu. Dan yang ketiga, fitur untuk cari lagu guys. Kalau kita nggak tahu judul suatu lagu itu apa, atau musik yang tanpa vokal seperti background, kita tinggal berdengung aja atau menyetel musik yang nggak ada liriknya tersebut. Dan asisten Google akan langsung mencari judulnya guys. Tapi kalau untuk performanya saya belum merasakan perubahan yang signifikan ya. Rasanya tetap sama aja dan ya masih lancar-lancar aja guys. Asalkan masih bisa membuka aplikasi Shopee yang berat ini, berarti aplikasi lain juga udah lancar sih. Dan untuk bugnya saya juga belum menemukan satu bug pun. Dan semoga aja nggak ada bug ya. Tapi kalau untuk baterainya, karena di HyperOS 1 udah kerasa boros di HP ini,
Jadi di HyperOS 2 ini masih sama aja ya guys. Mungkin emang bukan faktor dari softwarenya, tapi karena emang konsumsi baterainya aja yang lebih banyak guys. Tapi ada perubahan dari segi animasi chargingnya, sekarang menjadi seperti ini guys. Tapi intinya untuk performa nggak ada yang berkurang ya. Kalau mau update ke HyperOS 2 ini juga nggak akan rugi guys, karena kita masih dapat beberapa fitur tambahan yang bermanfaat.